Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal Afiansah Pautar dengan NIM 230322200072. Pada video kali ini saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu tentang penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis. Pada kali ini naskah dibagi menjadi dua bagian besar. Bagian pertama yaitu tentang penjelasan materi policy brief, dan yang bagian kedua yaitu pembahasan studi kasus nyata di bidang pertanian. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan masuk ke dalam penjelasan materi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi siapa saja yang ingin suaranya didengar oleh para pembuat kebijakan, khususnya di bidang pertanian dan bisnis pertanian atau yang biasa disebut agribisnis. Topik yang akan kita bahas adalah cara menyusun policy brief dan dokumen advokasi di bidang agribisnis. Banyak orang memiliki data yang bagus, memiliki fakta di lapangan yang kuat, bahkan memiliki aspirasi masyarakat yang jelas. Namun sayangnya informasi tersebut seringkali tidak sampai kepada pembuat kebijakan karena cara penyampaiannya kurang tepat. Padahal ketika data, fakta, dan aspirasi itu diubah menjadi sebuah rekomendasi kebijakan yang jelas, ringkas, dan berdampak, barulah suara tersebut dapat benar-benar mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Jadi langsung saja, mari kita mulai dengan pertanyaan paling mendasar, yaitu apa sebenarnya yang dimaksud dengan policy brief. Jadi policy brief ini adalah sebuah dokumen yang singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan inti permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas kepada pembuat kebijakan. Nah, mari kita perhatikan baik-baik 3 kata kunci dalam definisi tersebut. Kata pertama adalah singkat. Artinya dokumen ini tidak ditulis panjang lebar seperti laporan penelitian pada umumnya. Kata kedua adalah padat, yang berarti setiap kalimat yang dituliskan harus benar-benar berisi dan tidak bertele-tele. Dan kata yang ketiga adalah berbasis bukti, yang berarti setiap pernyataan yang disampaikan harus didukung oleh data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar opini pribadi. Jadi policy brief memiliki 4 fungsi utama yang perlu kita pahami. Fungsi pertama adalah menyampaikan pesan penting dan rekomendasi kebijakan secara ringkas dan jelas kepada audiens yang dituju. Fungsi yang kedua adalah membantu pembuat kebijakan memahami isu yang sedang terjadi sehingga mereka dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat. Fungsi yang ketiga adalah menjadi alat komunikasi strategis dalam pesan advokasi kebijakan. Fungsi yang keempat adalah mendukung perubahan kebijakan yang didasarkan pada data dan fakta, bukan sekedar dugaan. Nah, jadi itulah sebabnya policy brief menjadi alat yang penting dalam upaya advokasi, terutama di bidang agribisnis yang menyangkut hajat hidup banyak petani, pelaku usaha, dan konsumen di seluruh negeri. Sekarang mari kita bahas mengapa policy brief ini secara khusus digunakan dalam kegiatan advokasi kebijakan. Dia ada beberapa alasan. Alasan pertama, policy brief ini menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan yang memiliki waktu terbatas. Alasan kedua, dokumen ini berbasis data dan analisis yang kuat sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dari upaya advokasi yang kita lakukan. Alasan ketiga, policy brief menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong terjadinya tindakan nyata. Alasan yang keempat, dokumen ini efisien dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk. Nah, selain itu keputusan yang baik selalu berasal dari informasi yang tepat. Jadi
Semakin tepat informasi yang kita sampaikan, semakin besar pula peluang keputusan yang dihasilkan juga akan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Lalu perbedaan polisi brief dengan laporan penelitian. Nah, banyak orang masih menyamakan polisi brief dengan laporan penelitian, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Mari kita bandingkan keduanya dari 6 aspek. Dari sisi tujuan, polisi brief bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sedangkan laporan penelitian bertujuan untuk menjelaskan semua temuan secara ilmiah. Dari sisi audiens, polisi brief ditujukan kepada pembuat kebijakan, praktisi, lembaga, media, dan masyarakat umum. Sementara itu laporan penelitian lebih ditujukan kepada kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari sisi panjang dokumen, polisi brief biasanya hanya 2-4 halaman, sementara laporan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan halaman. Jadi dari sisi yang bahasa yang digunakan, polisi brief juga menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sedangkan laporan penelitian menggunakan bahasa akademik yang formal dan cenderung teknis. Dari sisi utama, polisi brief berisi ringkasan masalah, analisis singkat, dan rekomendasi kebijakan, sementara laporan penelitian berisi metodologi, kajian teori, dan hasil penelitian secara mendetail. Dengan memahami perbedaan ini, kita akan lebih mudah menentukan gaya penulisan yang tepat ketika hendak menyusun sebuah polisi brief. Nah, selanjutnya mari kita perdalam lagi pemahaman kita tentang mengapa polisi brief begitu penting dalam proses pengambilan keputusan. Alasan pertama, pembuat kebijakan pada umumnya tidak sempat membaca laporan yang panjang. Alasan kedua, informasi memang harus disampaikan secara ringkas. Alasan ketiga, rekomendasi yang baik harus berbasis data. Alasan keempat, dokumen ini harus mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang sederhana, visual, dan yang jelas. Alasan kelima, dokumen ini harus fokus pada solusi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa polisi brief menjembatani antara data di lapangan dengan keputusan kebijakan yang akan diambil. Sifatnya yang ringkas, berbasis bukti, dan berfokus pada solusi menjadikan dokumen ini sangat efektif untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain polisi brief, terdapat beberapa jenis dokumen advokasi lain yang perlu kita ketahui. Nah, jenis yang pertama adalah polisi brief itu sendiri, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan secara ringkas. Jenis kedua adalah position paper, atau dalam bahasa sederhana disebut sebagai dokumen sikap, yang bertujuan untuk menjelaskan sikap resmi suatu organisasi terhadap suatu isu tertentu. Jenis yang ketiga adalah executive summary, atau biasa disebut sebagai ringkasan eksekutif. Nah, yang bertujuan untuk memberikan ringkasan isu secara umum kepada pembaca. Jenis yang keempat adalah polisi memo, atau dapat disebut sebagai nota kebijakan, yang bertujuan untuk memberikan masukan secara singkat kepada pihak tertentu. Jenis yang kelima adalah naskah audiensi, yang berfungsi sebagai bahan presentasi ketika kita bertemu langsung dengan pengambil keputusan. Kunci keberhasilan dari semua jenis dokumen advokasi ini sebenarnya sama, yaitu dokumen yang baik adalah dokumen yang ringkas, berbasis data, jelas, dan berorientasi pada solusi. Jadi apapun jenis dokumen yang kita pilih untuk kegiatan advokasi, 4 prinsip tersebut harus selalu kita pegang teguh. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling penting, yaitu struktur penulisan polisi brief. Nah, terdapat 8 bagian yang perlu disusun secara sistematis, ringkas, dan berorientasi pada solusi kebijakan. Di bagian pertama adalah judul. Judul harus jelas, spesifik, dan mampu menarik perhatian pembaca sejak pandangan pertama. Bagian kedua adalah ringkasan. Bagian ini berisi intisari isu, temuan utama, dan rekomendasi yang disampaikan dalam 3-5 kalimat saja.
Bagian ketiga adalah latar belakang. Bagian ini berisi konteks isu, data penting, serta penjelasan mengapa isu tersebut relevan dan layak mendapat perhatian. Bagian kelima adalah analisis. Nah, bagian ini berisi analisis mengenai akar masalah, fakta, data, serta dampak yang ditimbulkan apabila masalah tersebut tidak segera ditangani. Bagian ketujuh adalah rekomendasi, yaitu solusi terbaik yang dipilih dari beberapa alternatif yang ada, disusun secara spesifik dan dapat ditindaklanjuti secara nyata. Bagian kedelapan atau bagian yang terakhir adalah penutup, yaitu penegasan kembali mengenai urgensi masalah serta harapan mengenai tindak lanjut yang diinginkan. Ada beberapa tips penting yang perlu diperhatikan ketika menulis kedelapan bagian tersebut. Pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan langsung ke inti permasalahan. Kedua, dukung setiap pernyataan dengan data dan bukti yang dapat dipercaya. Ketiga, pahami audiens yang dituju sehingga dapat fokus pada informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Keempat, hindari penggunaan istilah teknis dan penjelasan yang bertele-tele. Kelima, pastikan rekomendasi yang disampaikan bersifat realistis dan sesuai dengan kewenangan pihak yang akan menjalankannya. Nah, prinsip utama yang harus selalu kita ingat adalah policy brief yang baik harus ringkas, berbasis data, jelas, dan fokus pada rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Mari kita perdalam sedikit dua bagian yang sering menjadi tantangan, yaitu latar belakang dan analisis masalah. Ketika menulis latar belakang ada 4 yang harus dituliskan. Pertama, kondisi saat ini, yaitu menggambarkan situasi aktual di lapangan tanpa dicampuri opini pribadi. Kedua, fakta, yaitu pernyataan objektif yang dapat diversifikasi kebenarannya. Ketiga, data, yaitu angka statistik atau hasil survei yang memperkuat argumentasi kita. Keempat, urgensi, yaitu penjelasan mengapa masalah ini penting untuk segera diatasi dan siapa saja pihak yang terdampak. Sebagai contoh sederhana, mari kita lihat kasus harga beras yang turun saat panen raya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa setiap musim panen raya harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan yang signifikan. Faktanya petani menerima harga gabah yang berbeda di bawah biaya produksi yang telah mereka keluarkan. Nah, dari Badan Pusat Statistik, tahun 2024 mencatat harga gabah turun 18% dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan untuk analisis masalah ada 4 unsur yang perlu kita gali secara mendalam. Yang pertama, penyebab utama, yaitu mengidentifikasi faktor. Kedua, dampak. Ketiga, pihak yang terdampak. Dan yang keempat, bukti pendukung. Nah, terdapat beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk membantu kita menyusun analisis masalah. Misalnya diagram tulang ikan untuk mengurangi penyebab masalah ke dalam beberapa kategori, pohon masalah untuk melihat hubungan sebab akibat secara sistematis, analisis kekuatan dan kelemahan yang biasa disebut analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh, serta analisis data untuk mengolah data kuantitatif maupun kualitatif agar dapat menemukan pola yang jelas. Setelah menganalisis masalah secara mendalam, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang telah kita analisis. Nah, setiap alternatif tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menentukan pilihan terbaik. Sebagai contoh, ketika masalahnya adalah harga gabah petani yang turun saat panen raya, kita dapat menyusun 3 alternatif kebijakan. Alternatif pertama, pemerintah membeli gabah melalui lembaga penyangga pangan pada harga dasar tertentu. Alternatif kedua, membentuk koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar dan akses pasar. Alternatif ketiga, mendorong tumbuhnya industri pengolahan gabah di daerah agar nilai tambah produk dapat meningkat. Jadi
setiap alternatif harus dibandingkan secara objektif dengan melihat kelebihan kekurangannya masing-masing. Setelah alternatif terbaik dipilih, langkah selanjutnya adalah menuliskannya menjadi rekomendasi kebijakan yang final. Nah, rekomendasi yang baik harus memenuhi 5 syarat. Seperti yang pertama spesifik, yang kedua realistis, yang ketiga dapat dilaksanakan, yang keempat sesuai kewenangan, dan yang kelima berbasis bukti. Jadi contoh rekomendasi yang baik dapat kita lihat sebagai berikut. Sebelum kita menutup pada bagian materi ini, kita bahas 5 kesalahan yang paling sering terjadi dalam penulisan policy brief agar kita dapat menghindarinya. Kesalahan pertama, dokumen ditulis terlalu panjang. Nah, ya, kesalahan kedua, opini disampaikan tanpa data pendukung. Kesalahan ketiga, solusi yang ditawarkan tidak realistis. Kesalahan keempat, penggunaan bahasa ilmiah yang berlebihan. Kesalahan kelima, rekomendasi yang disampaikan tidak jelas. Nah, untuk menghindari kesalahan tersebut, ada 5 kebiasaan baik yang perlu kita tetapkan. Jadi, fokus pada pesan utama dan tulis secara ringkas. Gunakan data dan fakta yang terpercaya. Pastikan solusi yang ditawarkan realistis dan relevan dengan kondisi di lapangan. Gunakan bahasa yang sederhana dan lugas, serta berikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bagian pertama dari video ini, yaitu penjelasan materi tentang policy brief dan dokumen advokasi agribisnis. Selanjutnya pada 30 menit berikutnya kita akan membahas 2 studi kasus nyata di bidang pertanian agar pemahaman kita semakin lengkap. Mengapa policy brief ini secara khusus digunakan dalam kegiatan advokasi kebijakan. Dia ada beberapa alasan. Alasan pertama, policy brief ini menyajikan isu dan solusi secara ringkas sehingga mudah diterima oleh pemangku kebijakan yang memiliki waktu terbatas. Alasan kedua, dokumen ini berbasis data dan analisis yang kuat sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dari upaya advokasi yang kita lakukan. Alasan ketiga, policy brief menjadi alat untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong terjadinya tindakan nyata. Alasan yang keempat, dokumen ini efisien dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens yang sibuk. Nah, selain itu, keputusan yang baik selalu berasal dari informasi yang tepat. Jadi semakin tepat informasi yang kita sampaikan, semakin besar pula peluang keputusan yang dihasilkan juga akan tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha di sektor pertanian. Lalu perbedaan policy brief dengan laporan penelitian. Nah, banyak orang masih menyamakan policy brief dengan laporan penelitian, padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Mari kita bandingkan keduanya dari 6 aspek. Dari sisi tujuan, policy brief bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan mendorong tindakan, sedangkan laporan penelitian bertujuan untuk menjelaskan semua temuan secara ilmiah. Dari sisi audiens, policy brief ditujukan kepada pembuat kebijakan, praktisi, lembaga, media, dan masyarakat umum. Sementara itu laporan penelitian lebih ditujukan kepada kalangan akademisi, peneliti, dan mahasiswa. Dari sisi panjang dokumen, policy brief biasanya hanya 2-4 halaman, sementara laporan bisa mencapai puluhan bahkan ratusan halaman. Jadi dari sisi yang bahasa yang digunakan, policy brief juga menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, sedangkan laporan penelitian menggunakan bahasa akademik yang formal dan cenderung teknis. Dari sisi utama, policy brief berisi ringkasan masalah, analisis singkat, dan rekomendasi kebijakan, sementara laporan penelitian berisi metodologi, kajian teori, dan hasil penelitian secara mendetail. Dengan memahami perbedaan ini, kita akan lebih mudah menentukan gaya penulisan yang tepat
ketika hendak menyusun sebuah policy brief. Nah, selanjutnya mari kita perdalam lagi pemahaman kita tentang mengapa policy brief begitu penting dalam proses pengambilan keputusan. Alasan pertama, pembuat kebijakan pada umumnya tidak sempat membaca laporan yang panjang. Alasan kedua, informasi memang harus disampaikan secara ringkas. Alasan ketiga, rekomendasi yang baik harus berbasis data. Alasan keempat, dokumen ini harus mudah dipahami dengan menggunakan bahasa yang sederhana, visual, dan yang jelas. Alasan kelima, dokumen ini harus fokus pada solusi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa policy brief menjembatani antara data di lapangan dengan keputusan kebijakan yang akan diambil. Sifatnya yang ringkas, berbasis bukti, dan berfokus pada solusi menjadikan dokumen ini sangat efektif untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik. Selain policy brief, terdapat beberapa jenis dokumen advokasi lain yang perlu kita ketahui. Nah, jenis yang pertama adalah policy brief itu sendiri, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan secara ringkas. Jenis kedua adalah position paper atau dalam bahasa sederhana disebut sebagai dokumen sikap, yang bertujuan untuk menjelaskan sikap resmi suatu organisasi terhadap suatu isu tertentu. Jenis yang ketiga adalah executive summary atau biasa disebut sebagai ringkasan eksekutif. Nah, yang bertujuan untuk memberikan ringkasan isu secara umum kepada pembaca. Jenis yang keempat adalah policy memo atau dapat disebut sebagai nota kebijakan, yang bertujuan untuk memberikan masukan secara singkat kepada pihak tertentu. Jenis yang kelima adalah naskah audiensi, yang berfungsi sebagai bahan presentasi ketika kita bertemu langsung dengan pengambil keputusan. Kunci keberhasilan dari semua jenis dokumen advokasi ini sebenarnya sama, yaitu dokumen yang baik adalah dokumen yang ringkas, berbasis data, jelas, dan berorientasi pada solusi. Jadi apapun jenis dokumen yang kita pilih untuk kegiatan advokasi, 4 prinsip tersebut harus selalu kita pegang teguh. Sekarang kita masuk pada bagian yang paling penting, yaitu struktur penulisan policy brief. Terdapat 8 bagian yang perlu disusun secara sistematis, ringkas, dan berorientasi pada solusi kebijakan. Di bagian pertama adalah judul. Judul harus jelas, spesifik, dan mampu menarik perhatian pembaca sejak pandangan pertama. Bagian kedua adalah ringkasan. Bagian ini berisi intisari isu, temuan utama, dan rekomendasi yang disampaikan dalam 3-5 kalimat saja. Bagian ketiga adalah latar belakang. Bagian ini berisi konteks isu, data penting, serta penjelasan mengapa isu tersebut relevan dan layak mendapat perhatian. Bagian kelima adalah analisis. Nah, bagian ini berisi analisis mengenai akar masalah, fakta, data, serta dampak yang ditimbulkan apabila masalah tersebut tidak segera ditangani. Bagian ketujuh adalah rekomendasi, yaitu solusi terbaik yang dipilih dari beberapa alternatif yang ada, disusun secara spesifik dan dapat ditindaklanjuti secara nyata. Bagian ke-8 atau bagian yang terakhir adalah penutup, yaitu penegasan kembali mengenai urgensi masalah serta harapan mengenai tindak lanjut yang diinginkan. Ada beberapa tips penting yang perlu diperhatikan ketika menulis ke-8 bagian tersebut. Pertama, gunakan bahasa yang sederhana dan langsung ke inti permasalahan. Kedua, dukung setiap pernyataan dengan data dan bukti yang dapat dipercaya. Ketiga, pahami audiens yang dituju sehingga dapat fokus pada informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Keempat, hindari penggunaan istilah teknis dan penjelasan yang bertele-tele. Kelima, pastikan rekomendasi yang disampaikan bersifat realistis dan sesuai dengan kewenangan pihak yang akan menjalankannya. Nah, prinsip utama yang harus selalu kita ingat adalah policy brief yang baik harus ringkas, berbasis data, jelas, dan fokus pada rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti. Mari kita perdalam sedikit 2 bagian yang sering menjadi tantangan, yaitu latar belakang dan analisis masalah. Ketika menulis latar belakang ada 4 yang harus dituliskan. Pertama,
kondisi saat ini, yaitu menggambarkan situasi aktual di lapangan tanpa dicampuri opini pribadi. Kedua, fakta, yaitu pernyataan objektif yang dapat diversifikasi kebenarannya. Ketiga, data, yaitu angka statistik atau hasil survei yang memperkuat argumentasi kita. Keempat, urgensi, yaitu penjelasan mengapa masalah ini penting untuk segera diatasi dan siapa saja pihak yang terdampak. Sebagai contoh sederhana, mari kita lihat kasus harga beras yang turun saat panen raya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa setiap musim panen raya harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan yang signifikan. Faktanya petani menerima harga gabah yang berbeda di bawah biaya produksi yang telah mereka keluarkan. Nah, dari Badan Pusat Statistik, tahun 2024 mencatat harga gabah turun 18% dibandingkan bulan sebelumnya. Sedangkan untuk analisis masalah, ada 4 unsur yang perlu kita gali secara mendalam. Yang pertama, penyebab utama, yaitu mengidentifikasi faktor. Kedua, dampak. Ketiga, pihak yang terdampak. Dan yang keempat, bukti pendukung. Nah, terdapat beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk membantu kita menyusun analisis masalah. Misalnya diagram tulang ikan untuk mengurangi penyebab masalah ke dalam beberapa kategori, pohon masalah untuk melihat hubungan sebab akibat secara sistematis, analisis kekuatan dan kelemahan yang biasa disebut analisis SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh, serta analisis data untuk mengolah data kuantitatif maupun kualitatif agar dapat menemukan pola yang jelas. Setelah menganalisis masalah secara mendalam, langkah berikutnya adalah menyusun alternatif kebijakan. Alternatif kebijakan adalah beberapa pilihan solusi yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang telah kita analisis. Nah, setiap alternatif tentu memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum kita menentukan pilihan terbaik. Sebagai contoh, ketika masalahnya adalah harga gabah petani yang turun saat panen raya, kita dapat menyusun 3 alternatif kebijakan. Alternatif pertama, pemerintah membeli gabah melalui lembaga penyangga pangan pada harga dasar tertentu. Alternatif kedua, membentuk koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar dan akses pasar. Alternatif ketiga, mendorong tumbuhnya industri pengolahan gabah di daerah agar nilai tambah produk dapat meningkat. Jadi setiap alternatif harus dibandingkan secara objektif dengan melihat kelebihan kekurangannya masing-masing. Setelah alternatif terbaik dipilih, langkah selanjutnya adalah menuliskannya menjadi rekomendasi kebijakan yang final. Nah, rekomendasi yang baik harus memenuhi 5 syarat. Seperti yang pertama, spesifik, yang kedua realistis, yang ketiga dapat dilaksanakan, yang keempat sesuai kewenangan, dan yang kelima berbasis bukti. Jadi contoh rekomendasi yang baik dapat kita lihat sebagai berikut. Sebelum kita menutup pada bagian materi ini, kita bahas 5 kesalahan yang paling sering terjadi dalam penulisan policy brief agar kita dapat menghindarinya. Kesalahan pertama, dokumen ditulis terlalu panjang. Nah, ya, kesalahan kedua, opini disampaikan tanpa data pendukung. Kesalahan ketiga, solusi yang ditawarkan tidak realistis. Kesalahan keempat, penggunaan bahasa ilmiah yang berlebihan. Kesalahan kelima, rekomendasi yang disampaikan tidak jelas. Nah, untuk menghindari kesalahan tersebut, ada 5 kebiasaan baik yang perlu kita tetapkan. Jadi, fokus pada pesan utama dan tulis secara ringkas. Gunakan data dan fakta yang terpercaya. Pastikan solusi yang ditawarkan realistis dan relevan dengan kondisi di lapangan. Gunakan bahasa yang sederhana dan lugas, serta berikan rekomendasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti. Dengan demikian kita telah menyelesaikan bagian pertama dari video ini, yaitu penjelasan materi tentang policy brief dan dokumen advokasi agribisnis.
Selanjutnya pada 30 menit berikutnya kita akan membahas 2 studi kasus nyata di bidang pertanian agar pemahaman kita semakin lengkap. Lalu pada bagian ini kita akan membahas 2 studi kasus nyata di bidang pertanian. Yang keduanya berkaitan dengan masalah harga hasil panen yang turun ketika produksi sedang melimpah. Studi kasus pertama adalah mengenai harga gabah yang turun saat panen raya. Dan studi kasus kedua adalah mengenai strategi menjaga stabilisasi pasokan cabai saat panen raya. Jadi kedua studi kasus ini dipilih karena keduanya menggambarkan pola masalah yang sering terjadi di sektor pertanian, yaitu ketika hasil panen melimpah, harga justru anjlok dan petani menjadi pihak yang paling dirugikan. Langsung saja masuk ke studi kasus pertama. Yang akan kita bahas adalah mengenai harga gabah yang turun saat panen raya. Kasus ini sangat relevan karena hampir setiap tahun terjadi di berbagai daerah penghasil padi di negeri kita. Setiap kali musim panen raya tiba, jumlah gabah yang dihasilkan oleh petani meningkat secara signifikan dalam waktu yang hampir bersamaan di banyak daerah. Peningkatan pasokan yang terjadi secara tiba-tiba ini ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan pasar untuk menyerapnya, sehingga harga gabah di tingkat petani mengalami penurunan yang cukup tajam. Berdasarkan data, harga gabah pada periode panen raya tercatat turun sekitar 18% dibandingkan bulan sebelumnya. Nah, di 10 provinsi yang menjadi sentra produksi padi, penurunan ini membuat banyak petani menerima harga gabah yang berada di bawah biaya produksi yang telah mereka keluarkan, mulai dari biaya bibit, pupuk, tenaga kerja, hingga biaya pengairan. Lalu permasalahan utama dalam kasus ini dapat kita rumuskan menjadi 3 poin. Yang pertama, pasokan gabah melimpah saat panen raya, namun daya serap pasar terbatas. Kedua, kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen di banyak daerah masih rendah, sehingga petani tidak memiliki pilihan selain segera menjual hasil panennya meskipun harga sedang rendah. Ketiga, ketergantungan pada penjualan gabah dalam bentuk segar menyebabkan fluktuasi harga yang tajam setiap musim panen. Selanjutnya kita akan melakukan analisis masalah menggunakan kerangka yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu penyebab utama, dampak, pihak terdampak, dan bukti pendukung. Jadi penyebab utama dari masalah ini adalah produksi gabah yang meningkat drastis, sekitar 30-40% pada saat panen puncak. Sementara kapasitas penyimpanan yang dimiliki petani maupun daerah tidak merata dan pada umumnya masih sangat terbatas. Selain itu, minimnya fasilitas pengolahan pasca panen menyebabkan gabah yang telah dipanen cepat mengalami penurunan kualitas apabila tidak segera dijual atau dijual. Dampak yang ditimbulkan dari masalah ini sangat nyata. Dalam jangka pendek, pendapatan petani menurun drastis pada saat musim panen. Padahal seharusnya musim panen menjadi saat penting saat petani menikmati hasil kerja keras mereka selama berbulan-bulan. Dalam jangka panjang, apabila kondisi ini terus berulang setiap tahun, minat generasi muda untuk melanjutkan usaha tani orang tua mereka akan semakin berkurang, dan pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan nasional kita. Pihak yang paling terdampak dari masalah ini tentu saja adalah petani gabah itu sendiri, terutama petani kecil dengan lahan yang terbatas dan modal yang minim. Selain itu, pedagang pengumpul di tingkat desa dan konsumen yang bergantung pada stabilitas harga beras di pasaran juga turun merasakan dampaknya, meskipun secara tidak langsung. Bukti pendukung untuk analisis ini dapat kita ambil dari data resmi BPS yang mencatat penurunan harga gabah pada periode panen raya, serta laporan lapangan dari berbagai daerah sentra produksi pada padi yang secara konsisten
menunjukkan pola serupa setiap tahunnya. Lalu sekarang masuk ke bagian alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini. Terdapat 3 alternatif kebijakan yang telah kita singgung sebelumnya dan sekarang kita akan membahas lebih mendalam. Alternatif pertama yaitu pemerintah membeli gabah petani melalui lembaga penyangga pangan pada harga dasar tertentu. Nah, kelebihan dari alternatif ini adalah dapat menstabilkan harga gabah secara cepat, melindungi petani dari kerugian dalam jangka pendek, serta memanfaatkan kapasitas dan jaringan yang sudah dimiliki oleh lembaga penyangga pangan. Namun alternatif ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan anggaran yang besar, berisiko menimbulkan penumpukan stok, dan tidak menyentuh akar masalah struktural di pasar gabah. Alternatif kedua, membentuk koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar dan akses pasar. Kelebihan dari alternatif ini adalah dapat memperkuat kemandirian petani, meningkatkan posisi tawar mereka di hadapan pembeli, serta memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan. Kekurangannya, alternatif ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membangun kapasitas koperasi, sementara kemampuan manajemen petani di berbagai daerah masih sangat beragam dan memerlukan pendampingan yang intensif. Lalu alternatif yang ketiga, mendorong tumbuhnya industri pengolahan gabah di daerah agar nilai tambah produk dapat meningkat. Kelebihannya, nilai tambah produk meningkat, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan petani pada penjualan gabah dalam bentuk mentah. Sementara kekurangannya, alternatif ini membutuhkan investasi awal yang tinggi, kesiapan infrastruktur yang memadai, dan dampaknya terhadap harga tidak dapat dirasakan secara langsung dalam waktu singkat. Setelah membandingkan ketiga alternatif tersebut secara objektif, kita perlu memilih alternatif yang paling efektif, efisien, dan realistis, dengan tetap mempertimbangkan dampak jangka panjangnya bagi kesejahteraan petani. Dalam kasus ini, kombinasi antara alternatif pertama sebagai solusi jangka pendek dan alternatif kedua sebagai solusi jangka menengah dapat menjadi pilihan yang seimbang. Maka rekomendasi kebijakan yang dapat kita rumuskan adalah sebagai berikut. Pemerintah daerah perlu menetapkan harga dasar gabah yang sesuai dengan biaya produksi petani, serta memperkuat sistem penyerapan gabah melalui lembaga penyangga pangan hingga tingkat kecamatan, guna menjaga stabilitas harga pada saat panen raya. Rekomendasi ini bersifat spesifik karena menyebutkan pihak yang bertanggung jawab, realistis karena sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, dan dapat ditindaklanjuti karena mekanisme penyerapan melalui lembaga penyangga pangan sudah tersedia. Demikianlah pembahasan studi kasus pertama mengenai harga gabah yang turun saat panen raya. Kita telah melihat bagaimana kerangka polisi brief mulai dari latar belakang, permasalahan, analisis, alternatif kebijakan hingga rekomendasi dapat diterapkan secara runtut untuk menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Sekarang mari kita lanjutkan ke studi kasus kedua, yaitu mengenai strategi menjaga stabilitas pasokan cabai pada saat panen raya. Studi kasus ini akan kita bahas sekaligus sebagai contoh polisi brief yang utuh, lengkap dengan seluruh 8 bagian yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi judul dari polisi brief ini adalah strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya, dengan subjudul meningkatkan nilai jual petani dan ketersediaan cabai di pasar konsumen. Perhatikan bahwa judul ini sudah cukup spesifik karena menyebutkan komoditas yang dibahas, yaitu cabai, serta tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjaga stabilitas pasokan. Ringkasannya dapat kita sampaikan seperti berikut. Saat panen raya tiba, pasokan cabai meningkat tajam, sehingga harga di tingkat petani cenderung turun dan banyak cabai yang tidak terserap oleh pasar. Polisi brief ini menyajikan analisis penyebab masalah serta merekomendasikan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan dan nilai jual cabai.
melalui penguatan rantai pasok dan pengolahan hasil panen. Selanjutnya bagian permasalahan menjelaskan 3 poin utama. Pertama, pasokan cabai melimpah saat panen raya, namun daya serap pasar terbatas. Kedua, kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen masih rendah dan tidak merata antar wilayah. Ketiga, ketergantungan pada penjualan cabai dalam bentuk segar menyebabkan fluktuasi harga yang tajam. Perhatikan bahwa pola permasalahan pada kasus cabai ini sebenarnya sangat mirip dengan pola permasalahan pada kasus gabah yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masalah kelebihan pasokan saat panen raya merupakan pola yang berulang di berbagai komoditas pertanian. Lalu pada bagian analisis terdapat 4 temuan penting. Pertama, produksi cabai meningkat sekitar 30-40% saat panen puncak. Berdasarkan data BPS tahun 2023. Dan yang kedua, kapasitas penyimpanan dingin masih sangat terbatas dan tidak merata di berbagai wilayah sentra produksi. Yang ketiga, minimnya fasilitas pengolahan menyebabkan cabai cepat mengalami kerusakan apabila tidak segera dijual atau diolah lebih lanjut. Yang keempat, dampak dari kondisi ini adalah pendapatan petani menurun, terjadi pemborosan hasil panen karena banyak cabai yang membusuk, serta harga menjadi tidak stabil di tingkat konsumen. Setelah analisis dilakukan, bagian selanjutnya adalah solusi. Terdapat 4 solusi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, penguatan fasilitas pasca panen dan penyimpanan dingin di sentra produksi. Yang kedua, pengembangan unit pengolahan cabai. Yang ketiga, membangun kemitraan dengan pelaku usaha untuk menyerap produk olahan cabai secara berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi pasokan dan permintaan secara langsung agar petani dapat merencanakan produksi dengan lebih baik dan tidak semua daerah panen pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan keempat solusi tersebut, rekomendasi akhir yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan memperkuat sarana pasca panen serta penyimpanan dingin. Yang kedua, mendorong pengembangan industri pengolahan cabai skala kecil hingga menengah. Yang ketiga, memfasilitasi kementerian antara petani dengan pasar modern dan industri pengolahan. Keempat, mengembangkan sistem informasi harga dan pasokan secara langsung dan berkelanjutan. Perhatikan bahwa keempat rekomendasi ini disusun secara spesifik, menyebutkan langkah konkret yang harus dilakukan dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian di wilayahnya masing-masing. Dari studi kasus cabai ini, kita dapat memetik pelajaran penting, yaitu dokumen yang baik selalu ringkas, berbasis data dan berorientasi pada solusi. Meskipun masalahnya kompleks, jika kita mampu menyajikannya secara sederhana, jelas dan disertai rekomendasi yang konkret, dokumen tersebut akan jauh lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pembuat kebijakan. Sampai di sini kita telah membahas 2 studi kasus lengkap, yaitu kasus harga gabah dan kasus stabilitas pasokan cabai. Keduanya menunjukkan bahwa pola masalah kelebihan pasokan saat panen raya dapat kita analisis dan carikan solusi menggunakan kerangka policy brief yang sama. Setelah memahami 2 studi kasus tersebut, sekarang saatnya kita berlatih secara langsung melalui sebuah simulasi. Jadi simulasi ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, analitis. Cara melakukan simulasi ini adalah sebagai berikut. Jadi mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan setiap kelompok memilih salah satu isu komoditas pertanian. Misalnya pupuk, kelapa sawit, padi, hortikultura, jagung ataupun kopi. Setelah memilih isu, setiap kelompok mengikuti 6 tahapan kegiatan. Tahap pertama memilih isu berdasarkan pilihan kelompok. Tahap kedua melakukan analisis masalah. Tahap ketiga merumuskan solusi. Tahap keempat menulis policy brief. Tahap kelima presentasi. Dan tahap keenam yaitu diskusi dan umpan balik. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam simulasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi sebagai contoh,
Jika kelompok memilih isu kelapa sawit, mahasiswa dapat menganalisis masalah seperti fluktuasi harga tandan buah segar di tingkat petani kecil. Kemudian merumuskan solusi seperti penguatan kemitraan antara petani dengan pabrik pengolahan atau perbaikan sistem penetapan harga acuan yang lebih transparan. Jadi, perhatikan bahwa keenam contoh isu yang telah kita bahas yaitu sawit, hortikultura, padi, jagung, kopi, dan pupuk semuanya dapat dianalisis menggunakan kerangka yang sama persis. Hal ini membuktikan bahwa kerangka penyusunan policy brief bersifat fleksibel dan dapat diterapkan pada hampir semua isu di sektor pertanian. Selama kita mampu mengumpulkan data yang akurat dan menyusun analisis secara sistematis. Kita telah sampai pada bagian penutup dari video ini. Mari kita rangkum kembali apa saja yang telah kita pelajari bersama. Pada bagian pertama, kita telah memahami bahwa policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas. Pada bagian kedua, kita telah melihat penerapan nyata dari seluruh materi tersebut melalui 2 studi kasus, yaitu kasus harga gabah yang turun saat panen raya dan kasus strategi menjaga stabilitas pasokan cabai. Kita juga telah berlatih melalui simulasi penyusunan policy brief untuk berbagai komoditas pertanian lainnya. Melanjutkan usaha tani orang tua mereka akan semakin berkurang dan pada akhirnya dapat mengancam ketahanan pangan nasional kita. Pihak yang paling terdampak dari masalah ini tentu saja adalah petani gabah itu sendiri, terutama petani kecil dengan lahan yang terbatas dan modal yang minim. Selain itu, pedagang pengumpul di tingkat desa dan konsumen yang bergantung pada stabilitas harga beras di pasaran juga turun merasakan dampaknya, meskipun secara tidak langsung. Bukti pendukung untuk analisis ini dapat kita ambil dari data resmi BPS yang mencatat penurunan harga gabah pada periode panen raya, serta laporan lapangan dari berbagai daerah sentra produksi pada padi yang secara konsisten menunjukkan pola serupa setiap tahunnya. Lalu sekarang masuk ke bagian alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini. Terdapat 3 alternatif kebijakan yang telah kita singgung sebelumnya dan sekarang kita akan membahas lebih mendalam. Alternatif pertama yaitu pemerintah membeli gabah petani melalui lembaga penyangga pangan pada harga dasar tertentu. Nah, kelebihan dari alternatif ini adalah dapat menstabilkan harga gabah secara cepat, melindungi petani dari kerugian dalam jangka pendek, serta memanfaatkan kapasitas dan jaringan yang sudah dimiliki oleh lembaga penyangga pangan. Namun alternatif ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan anggaran yang besar, berisiko menimbulkan penumpukan stok, dan tidak menyentuh akar masalah struktural di pasar gabah. Alternatif kedua, membentuk koperasi petani untuk meningkatkan posisi tawar dan akses pasar. Kelebihan dari alternatif ini adalah dapat memperkuat kemandirian petani, meningkatkan posisi tawar mereka di hadapan pembeli, serta memberikan manfaat jangka panjang yang berkelanjutan. Kekurangannya, alternatif ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk membangun kapasitas koperasi, sementara kemampuan manajemen petani di berbagai daerah masih sangat beragam dan memerlukan pendampingan yang intensif. Lalu alternatif yang ketiga, mendorong tumbuhnya industri pengolahan gabah di daerah agar nilai tambah produk dapat meningkat. Kelebihannya, nilai tambah produk meningkat, membuka lapangan kerja baru, dan mengurangi ketergantungan petani pada penjualan gabah dalam bentuk mentah. Sementara kekurangannya, alternatif ini membutuhkan investasi awal yang tinggi, kesiapan infrastruktur yang memadai, dan dampaknya terhadap harga tidak dapat dirasakan secara langsung dalam waktu singkat.
Setelah membandingkan ketiga alternatif tersebut secara objektif, kita perlu memilih alternatif yang paling efektif, efisien, dan realistis dengan tetap mempertimbangkan dampak jangka panjangnya bagi kesejahteraan petani. Dalam kasus ini, kombinasi antara alternatif pertama sebagai solusi jangka pendek dan alternatif kedua sebagai solusi jangka menengah dapat menjadi pilihan yang seimbang. Maka rekomendasi kebijakan yang dapat kita rumuskan adalah sebagai berikut. Pemerintah daerah perlu menetapkan harga dasar gabah yang sesuai dengan biaya produksi petani, serta memperkuat sistem penyerapan gabah melalui lembaga penyangga pangan hingga tingkat kecamatan, guna menjaga stabilitas harga pada saat panen raya. Rekomendasi ini bersifat spesifik karena menyebutkan pihak yang bertanggung jawab, realistis karena sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, dan dapat ditindaklanjuti karena mekanisme penyerapan melalui lembaga penyangga pangan sudah tersedia. Demikianlah pembahasan studi kasus pertama mengenai harga gabah yang turun saat panen raya. Kita telah melihat bagaimana kerangka polisi brief mulai dari latar belakang, permasalahan, analisis, alternatif kebijakan hingga rekomendasi dapat diterapkan secara runtut untuk menyelesaikan masalah nyata di lapangan. Sekarang mari kita lanjutkan ke studi kasus kedua, yaitu mengenai strategi menjaga stabilitas pasokan cabai pada saat panen raya. Studi kasus ini akan kita bahas sekaligus sebagai contoh polisi brief yang utuh, lengkap dengan seluruh 8 bagian yang telah kita pelajari sebelumnya. Jadi judul dari polisi brief ini adalah strategi menjaga stabilitas pasokan cabai saat panen raya, dengan subjudul meningkatkan nilai jual petani dan ketersediaan cabai di pasar konsumen. Perhatikan bahwa judul ini sudah cukup spesifik karena menyebutkan komoditas yang dibahas, yaitu cabai, serta tujuan yang ingin dicapai, yaitu menjaga stabilitas pasokan. Ringkasannya dapat kita sampaikan seperti berikut. Saat panen raya tiba, pasokan cabai meningkat tajam, sehingga harga di tingkat petani cenderung turun dan banyak cabai yang tidak terserap oleh pasar. Polisi brief ini menyajikan analisis penyebab masalah serta merekomendasikan strategi untuk menjaga stabilitas pasokan dan nilai jual cabai melalui penguatan rantai pasok dan pengolahan hasil panen. Selanjutnya bagian permasalahan menjelaskan 3 poin utama. Pertama, pasokan cabai melimpah saat panen raya, namun daya serap pasar terbatas. Kedua, kapasitas penyimpanan dan fasilitas pasca panen masih rendah dan tidak merata antar wilayah. Ketiga, ketergantungan pada penjualan cabai dalam bentuk segar menyebabkan fluktuasi harga yang tajam. Perhatikan bahwa pola permasalahan pada kasus cabai ini sebenarnya sangat mirip dengan pola permasalahan pada kasus gabah yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa masalah kelebihan pasokan saat panen raya merupakan pola yang berulang di berbagai komoditas pertanian. Lalu pada bagian analisis terdapat 4 temuan penting. Pertama, produksi cabai meningkat sekitar 30-40% saat panen puncak berdasarkan data BPS tahun 2023. Dan yang kedua, kapasitas penyimpanan dingin masih sangat terbatas dan tidak merata di berbagai wilayah sentra produksi. Yang ketiga, minimnya fasilitas pengolahan menyebabkan cabai cepat mengalami kerusakan apabila tidak segera dijual atau diolah lebih lanjut. Yang keempat, dampak dari kondisi ini adalah pendapatan petani menurun, terjadi pemborosan hasil panen karena banyak cabai yang membusuk, serta harga menjadi tidak stabil di tingkat konsumen. Setelah analisis dilakukan, bagian selanjutnya adalah solusi. Terdapat 4 solusi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, penguatan fasilitas pasca panen dan penyimpanan dingin di sentra produksi. Yang kedua, pengembangan unit pengolahan cabai. Yang ketiga, membangun kemitraan dengan pelaku usaha untuk menyerap produk olahan cabai secara berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan sistem informasi pasokan dan permintaan secara langsung agar
petani dapat merencanakan produksi dengan lebih baik dan tidak semua daerah panen pada waktu yang bersamaan. Berdasarkan keempat solusi tersebut, rekomendasi akhir yang disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan memperkuat sarana pasca panen serta penyimpanan dingin. Yang kedua, mendorong pengembangan industri pengolahan cabai skala kecil hingga menengah. Yang ketiga, memfasilitasi kementerian antara petani dengan pasar modern dan industri pengolahan. Keempat, mengembangkan sistem informasi harga dan pasokan secara langsung dan berkelanjutan. Perhatikan bahwa keempat rekomendasi ini disusun secara spesifik, menyebutkan langkah konkret yang harus dilakukan dan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung sektor pertanian di wilayahnya masing-masing. Dari studi kasus cabai ini, kita dapat memetik pelajaran penting, yaitu dokumen yang baik selalu ringkas, berbasis data dan berorientasi pada solusi. Meskipun masalahnya kompleks, jika kita mampu menyajikannya secara sederhana, jelas dan disertai rekomendasi yang konkret, dokumen tersebut akan jauh lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pembuat kebijakan. Sampai di sini kita telah membahas 2 studi kasus lengkap, yaitu kasus harga gabah dan kasus stabilitas pasokan cabai. Keduanya menunjukkan bahwa pola masalah kelebihan pasokan saat panen raya dapat kita analisis dan carikan solusi menggunakan kerangka policy brief yang sama. Setelah memahami 2 studi kasus tersebut, sekarang saatnya kita berlatih secara langsung melalui sebuah simulasi. Jadi simulasi ini bertujuan untuk melatih kemampuan berpikir kritis, analitis. Cara melakukan simulasi ini adalah sebagai berikut. Jadi mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil dan setiap kelompok memilih salah satu isu komoditas pertanian. Misalnya pupuk, kelapa sawit, padi, hortikultura, jagung ataupun kopi. Setelah memilih isu, setiap kelompok mengikuti 6 tahapan kegiatan. Tahap pertama memilih isu berdasarkan pilihan kelompok. Tahap kedua melakukan analisis masalah. Tahap ketiga merumuskan solusi. Tahap keempat menulis policy brief. Tahap kelima presentasi. Dan tahap keenam yaitu diskusi dan umpan balik. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam simulasi ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi sebagai contoh, jika kelompok memilih isu kelapa sawit, mahasiswa dapat menganalisis masalah seperti fluktuasi harga tandan buah segar di tingkat petani kecil. Kemudian merumuskan solusi seperti penguatan kemitraan antara petani dengan pabrik pengolahan atau perbaikan sistem penetapan harga acuan yang lebih transparan. Jadi, perhatikan bahwa keenam contoh isu yang telah kita bahas, yaitu sawit, hortikultura, padi, jagung, kopi, dan pupuk, semuanya dapat dianalisis menggunakan kerangka yang sama persis. Hal ini membuktikan bahwa kerangka penyusunan policy brief bersifat fleksibel dan dapat diterapkan pada hampir semua isu di sektor pertanian, selama kita mampu mengumpulkan data yang akurat dan menyusun analisis secara sistematis. Kita telah sampai pada bagian penutup dari video ini. Mari kita rangkum kembali apa saja yang telah kita pelajari bersama. Pada bagian pertama, kita telah memahami bahwa policy brief adalah dokumen singkat, padat, dan berbasis bukti yang menyajikan permasalahan beserta rekomendasi kebijakan secara jelas. Pada bagian kedua, kita telah melihat penerapan nyata dari seluruh materi tersebut melalui 2 studi kasus, yaitu kasus harga gabah yang turun saat panen raya dan kasus strategi menjaga stabilitas pasokan cabai. Kita juga telah berlatih melalui simulasi penyusunan policy brief untuk berbagai komoditas pertanian lainnya. Demikianlah video pembelajaran mengenai penyusunan policy brief dan dokumen advokasi agribisnis. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dapat langsung dipraktikkan, baik dalam tugas kuliah, kegiatan organisasi,
maupun dalam upaya nyata memperjuangkan kepentingan petani dan pelaku agribisnis di berbagai daerah. Jadi sekian saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.